Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Bu Guru harap kalian di rumah baik-baik saja ya. Untuk hari ini kita akan belajar tema 1 mata pelajaran matematika. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu menunjukkan bentuk pecahan, mampu membandingkan pecahan, serta dapat mengurutkan pecahan. Nah, sekarang kita masuk ke pokok materi. Pokok materi yang pertama yaitu arti pecahan. Yang kedua yaitu pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Yang terakhir materi yang ketiga yaitu membandingkan dan mengurutkan pecahan. Sekarang kita masuk materi yang pertama yaitu arti pecahan. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Jika ada sebuah pizza, setelah itu dipotong menjadi 2 bagian sama besar, maka satu bagiannya disebut dengan setengah atau bisa ditulis dengan 1/2. Satunya adalah pembilang dan angka 2 disebut dengan penyebut. Ada contoh yang kedua yaitu ada 10 potong kue, jika diambil 1 maka 1 potong kue menyatakan pecahan 1/10. Contoh yang kedua, ada 6 potong semangka, jika diambil 1 potongnya maka 1 potong semangka menyatakan pecahan 1/6. Contoh yang ketiga yaitu jika ada 8 potong pizza yang diambil 3 potong. Nah, 3 potong pizza tersebut menyatakan pecahan 3/8. Contoh yang keempat yaitu ada 13 potong roti. Setelah itu diambil 2 potong, maka 2 potong roti tersebut menyatakan pecahan 2/13. Materi yang kedua yaitu pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Cara menentukan pecahan senilai yaitu dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contoh, tentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 6/12. Nah, kita selesaikan dengan cara yang pertama dulu ya, yaitu dengan cara membagi. Pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Yang pertama yaitu sama-sama kita bagi dengan bilangan 2. 6 dibagi 2 yaitu 3, 12 dibagi 2 yaitu 6. Hasilnya adalah 3/6. Yang kedua, 6/12 dibagi dengan bilangan 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Sama-sama ya, pembilang dan penyebut dibagi 3. Penyelesaian cara kedua yaitu dengan cara dikali. Pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama. Nah, 6/12 dikali dengan angka 2. 6 dikali 2 sama dengan 12. 12 dikali 2 sama dengan 24. Contohnya yang selanjutnya yaitu 6/12 dikali dengan bilangan 5 atau dikali dengan angka 5. 6 kali 5 sama dengan 30. 12 dikali 5 sama dengan 60. Pembilang dan penyebut sama-sama dikali 5. Jadi 6/12 senilai dengan, atau bisa ditulis langsung dengan tanda sama dengan, 6/12 sama dengan 3/6, 2/4, 12/24 dan 30/60. Masuk ke materi yang kedua, pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan.
bagian menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan adalah mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Caranya dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama hingga keduanya tidak dapat dibagi lagi. Ingat ya, hingga keduanya tidak dapat dibagi lagi. Contohnya, tentukan pecahan paling sederhana dari 20/24. Penyelesaiannya 20/24 kita bagi dengan 2 ya. 20 dibagi 2 sama dengan 10, 24 dibagi 2 sama dengan 12. Pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 2 dan hasilnya adalah 10/12. Ternyata 10/12 dapat dibagi lagi, yaitu 10 dibagi 2 sama dengan 5, 12 dibagi 6 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 2. Hasilnya adalah 5/6. Dan pecahan 5/6 ini sudah tidak dapat dibagi lagi. Jadi bentuk pecahan paling sederhana dari 20/24 adalah 5/6. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu membandingkan dan mengurutkan pecahan. Cara membandingkan dua pecahan secara langsung ada dua cara, yaitu jika penyebut kedua pecahan sama, dan yang kedua jika penyebut kedua pecahan berbeda. Jika penyebut kedua pecahan sama, maka bandingkan langsung kedua nilainya. Nilai pembilangnya langsung dibandingkan. Sedangkan jika penyebut kedua pecahan berbeda, maka samakan terlebih dahulu penyebut kedua pecahan. Selanjutnya, bandingkan langsung nilai keduanya atau nilai pembilangnya jika penyebutnya sudah sama. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, bandingkan pecahan 3/6 dan 5/6. Karena ini penyebutnya sama-sama 6, maka penyelesaiannya langsung, yaitu dengan cara membandingkan pembilangnya. Nah, 3/6 dan juga 5/6, maka 3 sama 5 banyakkan 5. Jadi 3/6 kurang dari 5/6. Tandanya kurang dari. Contoh soal kedua. Bandingkan pecahan 3/4 dan 2/3. Penyelesaiannya kita samakan dahulu penyebutnya ya. Karena penyebutnya ini tidak sama, maka kita menggunakan perkalian silang. Pecahan yang pertama yaitu 3/4 dan pecahan yang kedua yaitu 2/3. Setelah itu kita kalikan silang. 3 dikali 3 dan juga 4 dikali 2. Maka kita tulis di sampingnya yaitu 3 dikali 3 dan juga 4 dikali 2. Yang tengah ada tanda titik-titik. Selanjutnya yang bawah, 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Sedangkan 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. 9 dan 8 adalah 9 lebih besar dari 8. Jadi 3/4 dan 2/3, tanda perbandingannya adalah 3/4 lebih dari 2/3. Materi yang selanjutnya yaitu mengurutkan pecahan. Contoh soal. Contoh soal yang pertama. Urutkan pecahan 7/12, 5/12,
dan 11/12 dari pecahan terkecil ke yang terbesar. Penyelesaiannya yaitu, karena ini sama-sama penyebutnya 12, jadi kita hanya melihat pembilangnya. Kita urutkan dari bilangan yang paling kecil, yaitu 5/12, setelah itu 7/12, dan selanjutnya adalah 11/12. Nah, itu tadi jika mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama. Contoh yang kedua, yaitu urutkan pecahan 1/2, 5/8, 3/4 dari yang terbesar ke yang terkecil. Cara penyelesaiannya yang pertama yaitu kita samakan penyebutnya. Dari setengah atau 1/2, 5/8, dan 3/4 kita menggunakan penyebut 8. Pecahan yang pertama yaitu 1/2 kita kalikan 4 agar penyebutnya menjadi 8, dan hasilnya adalah 4/8. Pecahan yang kedua penyebutnya sudah 8, jadi kita tidak usah mengganti atau mengalihkan penyebutnya dengan bilangan yang lain. Pecahan yang ketiga yaitu 3/4, agar penyebutnya menjadi 8 maka kita kalikan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6, dan 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi urutan pecahan dari yang terbesar adalah 3/4, 5/8, dan yang terakhir adalah 1/2. Dan terima kasih, mudah-mudahan materinya bermanfaat ya nak ya. Tetap semangat, jaga kesehatannya, jangan lupa tetap belajar, semangat belajarnya ya. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.